Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat literatur hukum sekalian? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kekurangan sesuatu apapun. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan hukum perdata dan pidana. Namun sebelum kita membahas video ini lebih dalam, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara klik, komen, and share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel literatur hukum. Sebagaimana kita ketahui, sulit untuk membedakan antara hukum perdata dan hukum pidana dalam suatu titik tertentu. Nah, kalau untuk misalnya di sisi pencurian, kemudian perampokan, itu udah jelas ya, ranahnya pasti pidana. Nah, bagaimana ketika kombinasi antara pidana dan perdata? Sering terjadi campur aduk ini berkisaran di antara penipuan, kemudian penggelapan, bisa juga di bidang hutang piutang. Nah, ini sulit sekali membedakan ranah pidana dan perdatanya. Jadi kita perlu teknik khusus untuk itu. Nah, di dalam konteks-konteks kita sebelumnya kita pernah bercerita bahwa hutang piutang tidak bisa dipidana. Nah, kalau memang itu hutang piutang murni, dia tidak bisa dipidana. Tapi ketika ada unsur pidananya di dalam hal hutang piutang tersebut, maka dia bisa dipidana. Nah, penting artinya di dalam hal ini kita membedakan mana titik hukum pidananya dan titik hukum perdatanya. Kita jelas terlebih dahulu, pidana ini adalah hukum pidana ini mengacu kepada undang-undang yang telah ditentukan. Contohnya seperti undang-undang tentang pidana kita yang pokok dan sering dilaksanakan itu adalah KUHP, sumber pidana. Maka di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP tidak bisa dipidana seseorang tanpa ada undang-undang yang telah mengaturnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana itu tidak ada atau tidak bisa tanpa ada undang-undang yang mengatur. Sedangkan perdata hampir mirip, juga ada undang-undang yang mengatur, tapi tidak satu sumber undang-undang. Bisa dia dari undang-undang KUHP, KUHP, bisa juga kita pakai dia dari KUHP perdata, ya, bisa juga kita pakai dari undang yang lama, BRG dan lain sebagainya. Bisa juga kita dari kebiasaan masyarakat sehari-hari di sana yang dikatakan perbuatan melawan hukum. Bisa juga undang-undang perdagangan yang kita sebut dengan wan prestasi. Nah, kalau pidana, kalau dari kita lihat dari sisi pelaksanaan hukumannya, pidana itu yang memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukum yang telah ditentukan tadi. Dengan sanksi bisa saja sanksi pidana, bisa juga sanksi denda, bisa juga bentuk putusan-putusan lain. Kalau dia perdata, itu sanksinya bisa saja penyitaan suatu benda, ganti rugi, atau sejenisnya gitu ya. Jadi bersifat pribadi atau bersifat kerugian, sebagaimana pasal 1365 yang menyatakan bahwa apabila seseorang dirugikan oleh orang lain dengan perbuatan melawan hukum, maka dia berhak menuntut ganti rugi tersebut. Nah, jadi perbedaannya itu ketika pidana dia akan mendapatkan sanksi-sanksi pidana berupa kurungan, tahanan, bisa juga denda, bisa juga hukuman mati dan lain sebagainya, berbentuk hukuman. Nah, sementara
Perdata lebih menitik beratkan kepada kerugian yang dialami oleh sebab-sebab perdata, bukan sebab pidana. Arti perdata bisa saja masalah utang piutang, masalah mungkin juga harta warisan, mungkin juga jual beli tanah dan lain sebagainya. Jadi hukum pidana itu juga dibagi, di dalam hukum pidana itu dibagi dua, yaitu ada pidana umum dan ada pidana khusus. Nah, pidana umum tadi seperti pencurian, perampokan, pembunuhan. Nah, pidana khusus itu dibagi lagi, ada yang namanya tipiter, ada yang namanya nanti pidana tipikor, korupsi, ada lagi nanti pidana lingkungan hidup, ada lagi mungkin nanti pidana terorisme, ada lagi mungkin pidana trafficking, penjualan orang dan lain sebagainya. Nah, itu yang bersifat khusus. Jadi hukum pidana itu pada umumnya dibagi dua, pidana umum dan pidana khusus. Nah, kalau perdata juga dibagi dua, ada itu yang namanya wan prestasi dan ada juga yang namanya perbuatan melawan hukum. Nah, itu dan juga ada juga bisa kita larikan juga kepada pembagian waris, tapi itu bisa saja masuk kepada perbuatan melawan hukum jika warisnya itu tidak dibagikan sesuai dengan prosedur. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian untuk kita pahami. Artinya bahwa perbedaan pidana dan perdata itu sangat tipis, apalagi di bidang di kasus-kasus penggelapan atau penipuan. Nah, apakah ini masuk ke ranah, apalagi utang piutang ya, apa masuk ke ranah perdata atau pidana? Nah, kalau dia hutang piutang murni itu pasti masuk ke ranah perdata dan tidak bisa dipidanakan seseorang. Tapi ketika di dalam proses pembentukan perdata ini terjadi tindak pidana, peristiwa pidana, maka dia bisa dilarikan pidana. Tapi bukan berarti permasalahan hutangnya, permasalahan pidananya. Contoh, di dalam kita berbisnis, umpamanya saya menggadaikan rumah saya kepada si A, sementara si A menerima apa adanya dengan jaminan sertifikat rumah. Ternyata di kemudian hari saat saya wan prestasi tidak bisa membayar hutang saya dengan sesuai dengan kesepakatan, setelah mau diusut ternyata sertifikat ini palsu, saya cetak sendiri mungkin. Nah, kemudian ini bisa dipermasalahkan, artinya ini pidana gitu, karena ada pemalsuan, tindak pidana pemalsuan, bukan masalah hutang yang tidak bayar tadi, tapi ini adalah masalah pidananya. Nah, kemudian di dalam katakanlah perkara penipuan, misalnya saya melakukan penipuan dengan cara meminjamkan uang kepada seseorang atau dengan cara membuka koperasi ya, berkedok koperasi, kemudian saya kumpulkan nasabah saya, kemudian saya melakukan penggelapan dana dan penipuan lain sebagainya, sehingga saya mengatakan oh ini perdata, bahwa ini saya telah menjalankan koperasi ini sesuai dengan prosedur, telah mengikuti peraturan. Ternyata kami di dalam proses berjalannya koperasi ternyata kita pilot mengalami permasalahan. Nah, apakah ini perdata atau pidana? Maka ketika mens reahnya itu niat dari saya mendirikan koperasi ini adalah untuk menghimpun dana dan kemudian tidak menjalankan sesuai dengan prosedur, maka itu jelas pidana. Tapi ketika memang saya sudah menjalankan, mens rea saya tidak ada niat untuk melakukan penipuan, penggelapan, tapi saya sudah menjalankan sesuai prosedur A, B, C, dan bisa saya buktikan bahwa uang yang dari anggota koperasi tadi berputar dan ada sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga dan hasil rapat anggota bahwa digunakan untuk suatu investasi misalnya atau simpan pinjam yang memang uangnya masih ada di masyarakat tapi terjadi namanya kredit macet dan lain sebagainya, maka itu adalah perdata.
Jadi dikit sekali, tipis sekali, hanya di mens reanya saja. Itu. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian, untuk membedakan antara pidana dan perdata itu mens reanya, niatnya harus dibuktikan dulu bahwa niatnya itu ketika ini yang artinya tipis-tipis perbedaan antara perdata dan pidana. Nah, tergantung mens reanya. Ketika mens rea atau niat dari pelaku ini melakukan penipuan karena tidak sesuai dengan prosedur menjalankan dana yang dikumpulkan, maka itu adalah pidana. Tapi kalau dia benar-benar menjalankan misalnya lembaga keuangan ini memang menghimpun dana masyarakat kemudian digunakan sesuai dengan prosedur, hanya terjadi problem ekonomi skala besar atau skala kecil sehingga menjadi kolab suatu koperasi atau suatu lembaga keuangan, sehingga ini murni perdata. Jadi tergantung di mens reanya itu tadi, tergantung niat pelaku. Nah, ini sulit sekali Pak Dian dibuktikan memang, makanya kita harus membuktikan itu terlebih dahulu. Makanya sering kita membuat laporan di kepolisian, oh ini perdata, silakan uji dulu perdatanya. Ketika perdatanya dinyatakan ini salah, berarti ada pidana. Ketika dia tidak bersalah, berarti dia bukan pidana, berarti perdata. Diajukan perdata dulu. Itu juga karena sulitnya menentukan antara perdata dan pidana dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya kasus masalah nasabah dan lembaga keuangan, koperasi dan anggotanya, mungkin utang piutang, penggelapan dan penipuan. Itu aja yang sulit. Kalau lainnya kayaknya tidak sulit ya. Kalau pencurian, perampokan ya jelas pidana. Kalau masalahnya misalnya tanah tumpang tindih ya jelas perdata. Mungkin hak waris tidak diperbagikan ya jelas perdata. Nah, untuk ranah-ranah 3 poin tadi memang sulit. Jadi kuncinya mens reanya, niatnya. Kita lihat apakah dia melaksanakan ini, niatnya ini sesuai prosedur atau tidak. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan antara perbedaan antara pidana dan perdata dalam beberapa titik tertentu. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi sahabat literatur hukum sekalian dan bisa menjadi referensi hukum bagi kita untuk menentukan mana ranah perdata dan ranah pidana. Ketika memang sulit menentukan perdata dan pidana, maka kita harus larikan dulu ke perdatanya. Setelah perdatanya menang, maka dia adalah pidana. Ketika perdata yang kita ajukan nanti kalah, berarti dia perdata. Maka sesuai dengan materinya ya, lebih dalam lagi. Tapi setidaknya kita dalam video singkat ini ada gambaran untuk membedakan antara perdata dan pidana di dalam kasus penipuan, penggelapan, hutang piutang, dan masalah ponzi atau lembaga keuangan atau koperasi lainnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.